Selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya, Shalom. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Percaya malam hari ini kita semuanya di dalam berkat anugerah dan kemurahan Tuhan, amin. Ayo kita sama-sama datang kepada Tuhan, saya undang sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita satu di dalam doa. Bapak kami ucap syukur buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sepanjang hari ini kami bisa beraktivitas dari pagi hingga malam hari ini Tuhan, kami semuanya di dalam pemeliharaan-Mu. Kami ada di dalam berkat anugerah-Mu yang begitu sempurna. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Terima kasih buat segala yang sudah Tuhan kerjakan bagi keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami Tuhan. Orang tua kami masing-masing semuanya Tuhan ada di dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam hari ini kami datang kepadamu dengan pujian penyembahan kami bawa sebagai ucapan syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Yuk kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita, haleluya. Yes. Kami bersyukur Tuhan buat segala perbuatan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami, haleluya. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh kasih setia Tuhan. Katakan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara katakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setiamu, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, yes. Segala hormat bagimu Tuhan, Kau Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan syukur, syukur bagimu Tuhan, amin. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Kau Allah yang memeliharaku. Sekali lagi
katakan selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat kasih-Mu, setiamu, kemurahan-Mu Tuhan terus ada bagi setiap kami. Ya hari ini Tuhan kami ada sebagaimana kami ada. Betapa besarnya anugerah-Mu ya Tuhan. Mari buka hatimu, kita bawa sembah kita malam hari. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Amin. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sama-sama katakan besar, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Mari kita sembah. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu. Oh, sungguh besar kasih setia-Mu, pertolongan-Mu, Yesus, melimpah bagi kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan
Sungguh terlalu besar dan dahsyatnya kasih-Mu bagi kami. Kau buktikan kasih-Mu, Kau nyatakan pribadi-Mu bagi kami. Lewat setiap pertolongan, lewat setiap kehadiran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, oh Yesusku. Sungguh besar kasih-Mu, takkan bisa kami balas, takkan dapat kami balas segala kebaikan-Mu. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan besar, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Oh, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar kasih-Mu Yesus, besar perbuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau Tuhan, Engkau sahabatku, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih ya, hati kami limpah, hati kami limpahkan syukur Tuhan. Hati kami meluap-luap akan syukur bagi-Mu. Syakaralaba, karalaba, yaralaba, yaralaba, yaralaba. Sungguh hati kami penuh akan kasih, ucapan syukur buat hari-hari yang Kau berikan bagi kami. Buat kehadiran-Mu Tuhan Yesus, terima kasih buat kehadiran-Mu Roh Kudus di dalam setiap hidup kami, setiap hari, setiap saat, dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Kau terus bersama dengan kami. Bahkan Tuhan menyediakan segala yang kami butuhkan hari-hari ini. Terima kasih Bapa. Dan setiap pujian penyembahan kami malam hari ini, Tuhan kami bawa kepadamu Yesus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Malam hari ini kami juga siap diberkati lewat suara-Mu Tuhan malam hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Selamat bergabung kembali di ibadah Cool Online GPI Rayon 17 Lampung.
Dan kita sudah diberkati melalui setiap pujian penyembahan yang baru saja kita lewati, dan kini tiba saatnya kita akan mendengarkan berkat Tuhan lebih dalam lagi melalui firman yang akan kita dengarkan bersama-sama. Namun sebelum kita lanjutkan, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk tunduk kepala sebentar, kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan, kebaikan, kemurahan yang sudah kami terima untuk setiap kami yang boleh ambil ibadah dalam Kul Online malam hari ini. Bapak, kalau sebentar kami bersama-sama akan mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk boleh kami dengarkan bersama-sama. Ini kami Tuhan, kami menyiapkan hati kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu untuk boleh mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kami dengarkan dan kami jalankan dalam kehidupan kami. Dan hamba mohon Tuhan, biarlah Tuhan terus memberikan pengurapan buat hamba-Mu, sehingga apapun yang boleh hamba-Mu sampaikan, itu sungguh isi hati Tuhan sendiri yang ingin Kau sampaikan buat setiap kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari setiap umat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap kita diberkati Tuhan sampai malam hari ini. Kalau malam hari ini kita diizinkan untuk bersama-sama beribadah melalui Kul Online malam hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Nah, malam hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan isi hati Tuhan, firman Tuhan dalam Amsal 22 ayat yang keempat. Amsal 22 ayat yang keempat, ini hanya satu ayat saja. Nah, karena hanya satu ayat, saya akan bacakan 2 kali ya buat Bapak Ibu Saudara. Amsal 22 ayat 4, begini firman Tuhan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saya ulangi sekali lagi. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapapun kita pasti ingin menerima berkat. Seperti yang kita baca tadi, berkat kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saya yakin tidak ada satupun dari kita yang akan bilang begini, enggak sih Bu, saya mah maunya biasa-biasa saja, begini-begini saja, sudah oke kok Bu. Saya yakin tidak ada satupun dari kita yang menginginkan kondisi yang biasa-biasa saja. Bahkan hari-hari ini mungkin sebagian besar dari umat Tuhan, bahkan mungkin dari kita, ada yang bekerja siang malam, mencari dan mengejar berkat Tuhan, agar hidup kita sukses, agar tabungan kita banyak, mungkin jabatan kita naik, dan seterusnya, dan seterusnya. Atau kita mungkin merasa, biarlah saya harus bekerja keras, biar tabungan saya banyak di bank. Karena mungkin kita akan merasa aman, nyaman. Nanti masa tua kita aman karena saya punya tabungan yang banyak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya hal itu adalah kerinduan atau isi hati Tuhan sendiri yang ingin Tuhan berikan. Berkat itu sendiri yang Tuhan ingin berikan buat kita. Tapi masalahnya, hari-hari ini kita mungkin masih melihat, atau mungkin dari kita masih merasa bahwa rasanya sulit banget ya Bu, untuk menerima atau untuk meraih berkat-berkat tersebut. Mungkin dari kita masih dalam kondisi kehidupan yang mengalami banyak pergumulan, masalah yang mungkin tak kunjung berhenti. Mari Bapak Ibu coba kita flashback sebentar, kita mengingat dulu kisah Adam dan Hawa. Pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, pada saat di Taman Eden, dan kita tahu sejak kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, mereka hidup di bawah kutuk.
Lalu pertanyaannya, apakah karena itu ya kita hidup sampai hari ini? Banyak sekali pergumulan atau masalah. Mana Tuhan berkat itu yang Tuhan janjikan? Kok ternyata kesulitan masih ada terus dalam hidupku. Pergumulan tidak selesai-selesai. Masalah bertubi-tubi. Mari Bapak Ibu, kita baca di Galatia 3 ayat 13 ayat yang 14 ya. Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Begini firman Tuhan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ini jawabannya saudara. Jadi sesungguhnya kutuk itu yang saat itu diterima oleh Adam dan Hawa, itu sudah dipatahkan, sudah digantikan dengan Kristus Yesus sendiri. Bahkan dikatakan dia menjadi kutuk itu sendiri. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kita sekarang ini sudah dibebaskan dari kutuk itu. Dan jelas dikatakan bahwa Tuhan sendiri bermaksud, berkeinginan, memiliki kerinduan agar berkat Abraham itu pun turun, tercurah buat kita semua. Bapak Ibu, berkat Tuhan itu luar biasa sekali. Kalau Ia ingin memberikan berkat itu buat kita, Dia pasti memberikan berkat itu komplit, dan setengah-setengah. Apa yang Dia sediakan buat kita, apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, Dia sediakan buat kita. Kalau kita bicara tentang berkat, sebagian besar orang pasti langsung kebayang bahwa berkat itu adalah harta, bangunan yang kita miliki, rumah yang kita miliki, mungkin mobil yang kita miliki. Itu sih benar ya, tapi kurang tepat. Karena berkat Tuhan itu tidak saja bicara tentang kekayaan atau materi. Ayat Mas tadi kita baca bahwa berkat Tuhan itu tidak saja berhenti dari kekayaan. Tapi Tuhan bilang adalah kekayaan, ada kemudian berkat kehormatan, dan ada kemudian berkat kehidupan. Yang pertama adalah berkat kekayaan. Rasanya mungkin tidak terlalu harus detail kita bahas ya tentang berkat kekayaan. Kita sudah pasti jelas gitu ya. Kekayaan itu seperti apa? Pasti kita bicara tentang materi, harta yang kita miliki, harta yang sudah Tuhan berikan buat kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kapan seseorang boleh dibilang memiliki kekayaan, memiliki berkat itu? Kadang-kadang dari kita juga memiliki standar yang berbeda tentang kekayaan. Artinya relatif lah ya, boleh dikatakan demikian. Ada orang yang mungkin memiliki harta di bank miliaran, tapi mereka mungkin masih merasa tidak cukup puas. Bahkan mereka terus bekerja, terus mencari berkat, mencari uang, mencari dana, mengumpulkan agar lebih banyak lagi. Bahkan tidak jarang ada orang-orang yang mungkin dengan rela atau nekat boleh dikatakan melanggar hukum agar mendapatkan kekayaan itu, agar materi itu terus didapatkan lebih dan lebih lagi. Karena sebagian orang memiliki satu pandangan bahwa kebahagiaanku berdasarkan atau diukur dari seberapa banyak kekayaan yang aku miliki. Bapak Ibu, sebetulnya kita tidak harus khawatir kalau kita melihat ayat yang tadi. Bahwa kekayaan itu sebetulnya sesuatu yang ingin Tuhan berikan. Itu isi hati Tuhan sendiri yang Tuhan mau berikan buat kita. Itu kekayaan. Ayat tadi diteruskan bahwa ada berkat kekayaan. Kemudian ada berkat
kehormatan. Apa yang dimaksud dengan kehormatan? Kalau zaman dulu kita bicara kehormatan, sering dihubungkan dengan garis keturunan, silsilah, atau apakah saya ini berdarah biru, bibit bobot bebet, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi zaman sekarang, kehormatan tidak saja sekedar masalah garis keturunan, dari mana saya, asal saya. Tapi hari-hari ini kita bicara kehormatan, bisa saja kita bicara soal kompetensi diri kita, kemampuan kita, kedudukan kita, kepangkatan kita, baik secara akademis maupun kedudukan di masyarakat lingkungan di sosial kita, atau mungkin seberapa besar nama kita, seberapa baiknya nama kita. Bahkan bicara soal nama baik, itu menjadi sesuatu yang sangat penting hari-hari ini. Sehingga di negara kita ada undang-undang yang mengatur tentang nama baik ini. Sehingga kita mungkin sering ya mendengar bahwa ada pencemaran nama baik. Sehingga orang merasa harus perlu melakukan tuntutan karena ada pencemaran nama baik. Artinya nama baik itu identik juga dengan hal yang kita miliki, kehormatan, berkat, kehormatan yang kita miliki. Dan itu menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu. Kita sebagai manusia, makhluk sosial, kita memerlukan itu. Dan itu sebabnya Tuhan bilang di ayat yang kita baca tadi bahwa Tuhan juga memberikan berkat kehormatan. Dan yang berikutnya adalah berkat kehidupan. Makna apa sih makna hidup atau kehidupan dalam kekristenan kita? Baik dalam kondisi kehidupan kita sekarang ini atau kehidupan dalam kekekalan. Makna hidup atau kehidupan ditemukan dalam hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan. Artinya dulu ada hubungan yang lenyap. Kenapa sekarang dipulihkan? Berarti dulu sebelumnya ada hubungan yang hilang, hubungan yang lenyap. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hubungan itu putus. Kehidupan itu putus sehingga Adam dan Hawa hidup dalam kutuk. Dan hari-hari ini di perjanjian baru kita boleh baca di Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan begini. Aku datang, ini Tuhan Yesus bilang begini. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya kehidupan itu, pulihnya hubungan dengan Allah sendiri, itu didapat pada saat Yesus Kristus itu sendiri datang ke dunia. Hilangnya hubungan pada zaman Adam dan Hawa, saat ini sudah dipulihkan karena Tuhan sendiri datang. Dia yang menggantikan kutuk atas kita. Artinya harusnya hari-hari ini dalam kehidupan kita yang menaungi kita bukan kutuk lagi, tapi berkat Tuhan. Bapak Ibu, berdasarkan ayat yang kita baca tadi, Alkitab sama sekali tidak menghubungkan bahwa berkat kekayaan, berkat kehormatan, atau berkat kehidupan itu didapat dari hasil kerja keras, hasil usaha mati-matian, atau sesuatu yang selalu berhubungan dengan hal yang bersifat material saja. Melainkan berkat itu dihubungkan dengan karakter dan sikap hati kita kepada Tuhan.
Artinya berkat kekayaan, berkat kehormatan, dan kehidupan. Itu janganlah menjadi fokusnya kita. Tetapi berfokuslah kepada karakter dulu, sikap hati kita dulu. Karena dengan karakter yang benar, sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, maka berkat kekayaan, berkat kehormatan, berkat kehidupan, itu akan menjadi ganjaran buat kita. Jadi ada dua hal, karakter yang rendah hati dan sikap hati yang takut akan Tuhan. Itu menjadi dasar agar berkat itu menjadi bagian kita. Agar berkat itu kita boleh rasakan, agar berkat itu kita boleh terima. Kerendahan hati, apa sih kerendahan hati? Kerendahan hati adalah pengakuan kepada Tuhan agar Tuhan bekerja sepenuhnya di dalam hidup kita dari hari ke sehari. Kerendahan hati. Bapak Ibu, hari ini mungkin saya akan berbicara agak sedikit fokus tentang kerendahan hati. Ternyata kerendahan hati yang mungkin sering kita dengar itu menjadi salah satu karakter yang tidak sepele. Mungkin kadang-kadang kita hanya memandang sebelah mata tentang karakter rendah hati. Ya udahlah, paling karakter rendah hati ya yang penting kita rendah hati biar kita mungkin disukai oleh orang, kalau kita ditegur orang dan seterusnya kita bisa mendengarkan dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Ayat ini membukakan sesuatu yang luar biasa buat saya secara pribadi dan ini yang saya ingin sharingkan buat Bapak Ibu Saudara. Ternyata kerendahan hati itu sebagai salah satu karakter yang harus kita miliki dan itu adalah salah satu kunci pintu untuk kita menerima berkat Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu Saudara ingat bahwa beberapa bulan yang lalu ada tema besar dari Gembala Rayon kita bahwa kita harus bertumbuh dalam karakter. Salah satunya adalah karakter rendah hati. Dan hari ini saya merasa, oh benar ya. Bertumbuh dalam karakter itu tidak sekedar hanya pengajaran-pengajaran biasa. Salah satunya adalah bertumbuh dalam karakter rendah hati. Itu seperti kunci yang membuka pintu berkat. Takut akan Tuhan, kita pasti akan merasa, oh iya, kalau kita takut akan Tuhan, berkat Tuhan akan kita terima, akan kita rasakan. Tapi malam hari ini ada satu hal penting yang saya rasakan dan menjadi rema dalam hidup saya, bahwa salah satu karakter rendah hati itu sesuatu karakter yang luar biasa, karakter yang mungkin memang kalau dibilang sulit. Itu sebabnya saya ingat Tuhan sendiri bilang bahwa di Matius 11 ayat 29 ya. Sedikit kita baca. Matius 11 ayat 29. Saya bacakan ya buat Bapak Ibu Saudara. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ternyata benar, rendah hati itu tidak mudah. Sampai Tuhan sendiri bilang, belajarlah kepadaku, kepada Tuhan, untuk rendah hati. Karena ternyata ini sesuatu karakter yang tidak simpel, tidak sederhana. Sesuatu yang memberikan dampak yang luar biasa. Rendah hati membuat kita membuka pintu berkat. Rendah hati itu yang seperti apa sih Bapak Ibu? Banyaklah contoh-contoh dalam kehidupan kita. Kalau kita menolong orang, ikhlaslah, gak perlu pamrih. Contoh lain, kalau kita salah, akui kesalahanmu, akui ketidaksempurnaan diri kita.
serta mau menerima masukan atau saran dari orang lain. Misalnya kalau kita sebagai seorang karyawan, atasan kita menegur kita. Mungkin secara senioritas, secara umur kita lebih berpengalaman, lebih banyak makan asam garam, katakan begitu. Tetapi pada saat ada teguran, adakah kita mau menerima masukan itu dan mau belajar? Banyak hal, contoh-contoh yang harus kita jalankan agar kita memiliki sikap rendah hati ini. Atau karena kesenioran kita, karena kepiawaian kita, karena pengalaman kita, karena jam terbang kita, janganlah kita memandang diri kita lebih baik dari orang lain. Contoh rendah hati. Meskipun faktanya mungkin memang kita memiliki kompetensi, kemampuan lebih, tapi kita jangan memandang rendah orang lain. Hargai ucapan, saran orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita semua pasti ingin menerima berkat yang Tuhan sudah janjikan. Berkat kekayaan, berkat kehormatan, berkat kehidupan. Dan satu pelajaran yang kita terima malam hari ini, ternyata ada satu karakter penting yang itu bisa membuka berkat itu, yaitu karakter rendah hati. Dan ditambah takut atau sikap hati takut akan Tuhan. Malam hari ini, pelajaran yang kita terima mungkin cukup sederhana. Tapi biarlah itu boleh menjadi hal yang bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata memiliki karakter rendah hati itu tidak sesimpel apa yang mungkin kita dengarkan, kita lakukan, ataupun kita dengarkan dari banyak orang, yuk kita harus rendah hati dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin tidak sesederhana itu. Ternyata karakter rendah hati itu sesuatu yang luar biasa. Dan malam hari ini Tuhan mengajarkan, miliki karakter rendah hati itu. Dan kalau Tuhan sudah pulihkan hubungan kita, kita tidak lagi hidup dalam kutuk. Berkat itu akan kita terima. Kapan berkat itu kita terima? Pada saat salah satunya kita memiliki karakter rendah hati. Maka kunci pintu berkat itu, pada saat kita memiliki karakter rendah hati, kunci itu terbuka. Ganjaran berkat itu kita terima. Ganjaran berkat kekayaan, ganjaran berkat kehormatan, ganjaran berkat kehidupan, itu akan menjadi bagian dari kita. Malam hari ini sharing akan saya tutup dengan sebuah cerita atau sebuah kisah tentang rendah hati. Ada 2 ekor kambing. 2 ekor kambing ini sedang menuruni sebuah bukit. Mereka berasal dari 2 bukit yang berbeda. Dan pada saat di tebing di masing-masing gunung itu, di dalamnya, di bawahnya, di antara 2 gunung itu ada sebuah sungai yang dalam. Nah, si kambing A ingin berjalan ke gunung di sini atau ke bukit yang satunya, demikian juga sebaliknya. Dan di antara 2 gunung itu, karena ada sungai yang dalam dan deras airnya, ada sebuah pohon yang ditumbangkan, pohon yang tumbang untuk menghubungkan antara 2 gunung itu. Dan pohon itu kecil, cukup hanya untuk 1 ekor binatang yang lewat. Nah, karena kesombongan 2 kambing masing-masing ini, mereka merasa, aku yang duluan, aku nggak mau ngalah, aku harus lewat duluan. Si kambing A mulai turun, melewati jembatan pohon. Si kambing B juga nggak mau kalah. Aku juga bisa. Akhirnya mereka terus sama-sama berjalan di pohon penghubung itu yang sebagai jembatan.
Akhirnya kedua kambing itu bertemu di tengah. Karena pohon itu kecil, tidak mungkin mereka akan berpapasan bergantian begini. Caranya adalah, ya harus ada yang ngalah, harus ada yang mundur. Tapi karena kekerasan hati mereka, mereka sama-sama nggak mau. Tapi di akhir cerita, ternyata ada satu kambing yang rendah hati, Bapak Ibu Saudara. Dia berpikir bahwa kalau aku saling kuat-kuatan, adu kepala, adu tanduk, mungkin kita berdua, dua kambing itu akan jatuh, sama-sama mati. Dari kisah ini diceritakan bahwa kambing yang satunya itu, dia mau badannya ditidurkan begini. Sehingga membuat kambing yang satunya diberikan kesempatan untuk melewati, untuk berjalan di atas badannya. Akhirnya kambing yang satunya bisa lewat, dan pada saat kambing yang merendahkan hati tadi berdiri, dia pun bisa berjalan. Mungkin kisah ini agak-agak lucu begitu ya. Tapi satu hal yang kita bisa ambil adalah begini. Kerendahan hati itu akan membuat kebaikan bagi banyak orang, termasuk dirinya sendiri. Kesombongan, keangkuhan, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Dua kambing kalau sama-sama beradu kepala, akhirnya jatuh, malah dua-duanya celaka. Tapi pada saat salah satu merendahkan hati, memberikan kesempatan buat saudaranya lewat, merendahkan hati mereka, ya sudahlah, silahkan. Akhirnya apa yang terjadi? Dua kambing sama-sama boleh lewat, dua kambing sama-sama selamat. Dan hari ini, malam hari ini, sharing singkat yang mungkin cukup sederhana, tapi jadikan ini pelajaran buat kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita merindukan berkat itu ada, ganjaran berkat yang Tuhan sudah janjikan, berkat kekayaan, kehormatan, kehidupan itu menjadi bagian kita. Rendahkan hatimu, takut akan Tuhan, maka berkat itu akan menjadi bagian buat kita, akan menjadi bagian dari setiap kita yang boleh menjalankannya. Dan jangan sampai kita hanya menjadi pendengar, mendengarkan cerita orang mengalami berkat. Tapi kita hanya jadi penonton. Malam hari ini, jadilah pelaku firman. Salah satunya adalah miliki karakter rendah hati. Dan itu membuat berkat Tuhan, ganjaran Tuhan, berkat Tuhan akan jadi ganjaran buat kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tunduk kepala sebentar. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, firman-Mu yang boleh Kau berikan buat kami. Firman-Mu mengajar kami bagaimana kalau kami sudah tidak hidup di bawah kutuk, harusnya kami mengalami dan menerima berkat itu. Sebab itu sesungguhnya isi hati-Mu sendiri Tuhan untuk memberikan berkat itu buat kami. Berkat kekayaan, kehormatan, kehidupan itu akan menjadi ganjaran buat kami pada saat kami rendah hati dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pelajaran, buat didikan, buat teguran buat kami malam hari ini. Biarlah kami semua yang boleh mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini boleh belajar lebih lagi tentang rendah hati. Dan kami boleh saksikan betapa pada saat kami menjalankan itu, kami boleh merasakan berkat itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Roh Kudus Engkau sendiri yang boleh bekerja di setiap hati umat-Mu yang boleh mendengarkan firman pada malam hari ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kini tiba saatnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan buat Tuhan. Dan kita tahu bahwa persembahan kita bisa berikan secara tunai, kita bisa berikan secara transfer di nomor rekening yang tertera di layar saudara. Atau saudara bisa juga datang
ke gereja untuk memberikan persembahan dalam bentuk amplop kalau saudara saat ini sedang beribadah secara online. Sebab itu mari kita siapkan persembahan yang kita sudah siapkan untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi mari kita bersama-sama kita berdoa untuk persembahan ini. Bapa di surga, malam hari ini kami bersama-sama sudah mendengarkan firman-Mu, dan kini tiba saatnya bagian kami Tuhan untuk memberikan persembahan. Biarlah setiap persembahan yang boleh kami siapkan, ini benar-benar persembahan yang tulus dan sukacita boleh kami berikan. Dan kami percaya Tuhan pada saat kami memberikan ini dengan tulus dan sukacita, berkat-Mu tercurah buat kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan persembahan ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung ibadah Kul online malam hari ini. Kalau Bapak Ibu Saudara malam hari ini sedang mendengarkan bersama dengan keluarga, ada suami, ada istri, ada anak, yuk bangkit berdiri. Kita bergandengan tangan, kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kita angkat tangan kita buka hati kita sama-sama menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dan perlindungan dari Tuhan Yesus, penyertaan, penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai kita semua, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan kekal selama-lamanya. Mari umat Tuhan yang sudah diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.